Raka duduk di depan kameranya, tersenyum sinis. Dengan suara lantang, ia membuka video siarannya di media sosial. Kita hidup di zaman modern, tapi masih ada saja orang yang menyembah benda mati, katanya, sambil menunjuk sebuah patung suci yang ia bawa dari salah satu tempat ibadah. Ia kemudian mengolok-olok bentuknya, mengucapkan kata-kata kasar yang tak pantas, lalu menutup videonya dengan tawa keras. Video itu langsung viral. Raka merasa bangga melihat ribuan penonton dan komentar yang menyanjung keberaniannya. Sudah berbulan-bulan Raka melakukan aksi kontroversial semacam itu. Ia mengaku sebagai aktivis kebebasan berpikir, namun kenyataannya, kontennya hanyalah ejekan terhadap simbol dan ajaran agama. Ia sering menyusup ke tempat ibadah hanya untuk merekam dirinya mempermainkan kitab suci, mencoret-coret dinding dengan kata-kata hinaan, atau menertawakan ritual-ritual suci. Semua itu ia lakukan demi popularitas dan pemasukan dari kanal digitalnya. Suatu sore, setelah menyelinap ke sebuah kuil dan menyandarkan kaki kotornya di altar suci, ia dipergoki oleh seorang penjaga dan seorang ustaz tua yang kebetulan lewat. Wajah ustaz itu terlihat tenang tapi tatapannya tajam, seolah menembus lapisan keangkuhan Raka. "Nak, kau tidak sedang melawan manusia," katanya lirih. "Kau sedang menantang kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa kau pahami." Raka tertawa keras dan menyahut dengan nada meremehkan, "Ah, kalau memang ada yang lebih besar, biar dia saja yang turun menegurku. Sampai sekarang, saya baik-baik saja." Lalu ia berlalu, meninggalkan ustaz dan penjaga itu dalam keheningan. Ia tak menyadari bahwa kata-katanya adalah bentuk kesombongan tertinggi, memanggil bencana dengan jemawa. Malam itu, ia mengunggah video terbaru ejekannya dan merayakannya dengan teman-temannya di sebuah bar. Mereka bersulang, menertawakan komentar netizen yang tersinggung. Di balik kebisingan itu, suara hatinya mulai diganggu bisikan aneh. Tapi ia memilih mengabaikannya. Baginya, semua hanya efek dari kurang tidur dan terlalu banyak bekerja. Esok harinya, Raka mendapat kabar dari manajer kontennya bahwa beberapa sponsor memutuskan kerjasama. Alasannya, konten yang terlalu provokatif dan dianggap menghina kepercayaan. Raka kesal, tapi belum khawatir. Sponsor bisa dicari lagi, yang penting view-ku masih naik, ujarnya percaya diri. Namun hari-hari berikutnya membawa kabar buruk lain. Akun medianya diblokir sementara karena banyaknya laporan. Beberapa rekan sesama kreator mulai menjauh. Bahkan keluarganya mulai khawatir dengan reputasinya. Tapi Raka tetap keras kepala. Ia menganggap semuanya hanya cobaan biasa bagi mereka yang berpikiran bebas. Tanpa disadari, langkah-langkah menuju kehancuran telah dimulai. Tuhan memang tak selalu membalas seketika, tapi peringatannya datang dalam bentuk yang halus, dan jika diabaikan, bisa berubah menjadi badai besar. Hari itu matahari belum tinggi ketika Raka kembali ke sebuah lokasi ibadah lama yang pernah ia jadikan bahan ejekan. Tujuannya sederhana, mengambil gambar baru untuk video provokatif selanjutnya. Ia membawa kamera kecil tersembunyi dan satu kantong berisi perlengkapan yang biasa ia pakai untuk aksi gilanya, spidol permanen, korek api, dan atribut yang sengaja dimodifikasi untuk meniru simbol agama secara satir. Namun, sebelum sempat masuk ke halaman dalam, langkahnya terhenti. Di bawah pohon besar di depan gerbang berdiri sosok yang tak asing, ustaz tua yang pernah menegurnya. Lelaki itu menatap Raka dengan pandangan teduh, seolah sudah tahu niat buruk yang dibawanya. Tak ada kemarahan, hanya kesedihan dalam matanya. "Kau kembali untuk hal yang sama, ya, nak?" tanyanya perlahan. Raka meliriknya sinis, "Ini tempat umum. Saya tidak melanggar hukum, Pak Ustaz." Ia berjalan terus tanpa peduli. Tapi sang ustaz mengikuti dari belakang, tidak dengan kemarahan, melainkan dengan doa yang lirih dan menusuk. "Tuhan itu Maha Pengasih, tapi juga Maha Membalas. Jangan kau tunggu azab turun baru kau percaya," bisiknya. Raka berhenti sejenak, lalu menoleh. "Kalau Tuhan sekuat itu, kenapa nggak dari dulu saja bikin saya bangkrut atau mati?" Ia mengangkat kedua tangannya ke langit, menantang. "Ayo, tunjukkan kalau kau memang ada." Beberapa pejalan kaki yang mendengar ucapannya hanya menggeleng. Ustaz tua itu menutup mata, mengucap istighfar, dan berjalan pergi perlahan. Sesampainya di rumah, Raka membuka laptop dan mulai menyusun video baru. Tapi file hasil rekaman hari itu rusak. Formatnya aneh, suaranya penuh gangguan, dan gambarnya bergetar hebat. Ia mencoba berkali-kali, bahkan menggunakan aplikasi penyunting profesional,
tapi semua upayanya sia-sia. Ia mencibir, "Ah, teknologi bodoh. Besok aku rekam lagi." Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan kosong berwarna kelabu. Di sekelilingnya berdiri patung-patung suci yang pernah ia hina. Mereka tak bergerak, tapi mata mereka menyala merah, menatapnya tajam. Telinganya dipenuhi suara jeritan, doa, dan lantunan kitab suci dari berbagai agama, semuanya bersatu dalam irama menghakimi. Raka terbangun dengan keringat membasahi tubuhnya. Ia merasa dadanya sesak, seolah ada beban berat menindih. Tapi begitu ia sadar bahwa itu hanya mimpi, ia menggeleng dan mengumpat, "Omong kosong, cuma mimpi bodoh." Namun jauh di dalam hatinya, ada ketakutan kecil yang mulai tumbuh, benih keraguan terhadap keangkuhannya sendiri. Di luar, langit pagi tampak mendung. Suara azan subuh berkumandang dari kejauhan, menyusup lewat jendela kamarnya yang terbuka. Tapi Raka menutup telinganya dengan bantal, mencoba mematikan suara yang tak hanya datang dari luar, tapi juga mulai muncul dari dalam dirinya sendiri. Pagi itu, Raka bangun dengan kepala berat dan tubuh yang lemas. Mimpi buruk semalam masih terbayang jelas, tapi ia mencoba menepisnya dengan kopi dan rutinitas. Ia membuka email sambil bersandar di kursi, berharap ada kabar kerja sama baru. Namun, yang ia temukan justru sebaliknya, satu persatu kontrak kerja sama dari brand ternama dibatalkan. Alasannya berulang, tidak sesuai nilai perusahaan, mengandung unsur penistaan, menuai kontroversi negatif. Mulut Raka mengumpat. Ia menelpon manajernya, Lita, dengan nada tinggi. Namun suara Lita terdengar gamang. "Aku sudah berusaha pertahankan beberapa klien, Kak. Tapi mereka semua dapat tekanan dari masyarakat, bahkan ada ancaman boikot. Ini sudah bukan sekadar konten, ini gelombang kemarahan," jelasnya. Raka membanting ponsel ke sofa, wajahnya merah padam. Di hari yang sama, ia mendapat surat dari pihak kepolisian. Ada laporan resmi dari organisasi keagamaan terkait kontennya. Meski belum sampai ke tahap hukum, surat itu cukup untuk mengguncang reputasinya di dunia digital. Akun-akun media sosial besar mulai memviralkan potongan kontennya sebagai bentuk penistaan agama. Dulu ia disanjung sebagai berani, kini ia dicap penghina iman. Tak cukup sampai di situ, dua asisten pribadinya memutuskan mengundurkan diri. "Maaf, Mas Raka, saya takut ini akan berdampak ke keluarga saya," kata salah satunya sambil menunduk. Di kantor kecilnya yang biasanya ramai, kini hanya tersisa keheningan. Raka mulai merasakan sesuatu yang asing, sepi. Bukan sepi biasa, tapi sepi yang mencekam, seperti bayangan panjang dari kesalahan yang tak lagi bisa disangkal. Ia mencoba bangkit dengan membuat video klarifikasi, namun ucapannya terdengar datar, tanpa rasa sesal. "Saya hanya menyampaikan kebebasan berpikir. Kalau ada yang tersinggung, itu urusan mereka, bukan saya," ujarnya di akhir video. Namun, alih-alih meredakan, video itu justru memperparah kebencian publik. Kolom komentar dipenuhi cacian dan ancaman. Malam kembali datang dengan sunyi yang berat. Raka mencoba menonton film, tapi tak ada satupun yang bisa mengalihkan pikirannya. Telinganya seperti menangkap bisikan-bisikan yang tak jelas asalnya, dan setiap bayangan di sudut ruangan terasa seperti mengawasi. Ia mulai paranoid, menyalahkan siapa saja, manajer, netizen, bahkan mantan pacarnya, semua, kecuali dirinya sendiri. Ketika akhirnya mencoba tidur, ia kembali masuk ke dalam mimpi yang sama. Kali ini lebih jelas, patung-patung itu tak hanya menatap, tapi mulai bergerak. Salah satu dari mereka mengangkat tangan dan menunjuk tepat ke wajahnya, lalu terdengar suara menggema, "Engkau yang mempermainkan yang suci, bersiaplah." Raka terbangun dengan teriakan tertahan, jantungnya berdetak liar. Ia berdiri, mengambil air wudhu secara spontan, padahal selama ini ia tak percaya ritual. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia bertanya dalam hati, "Apa yang sedang terjadi padaku?" Keesokan harinya, Raka memaksakan diri untuk keluar rumah. Ia berniat menemui beberapa kenalan lama, berharap bisa membangun kembali koneksi bisnis. Tapi di tengah perjalanan, mobil yang ia kendarai ditabrak dari samping oleh sebuah truk pengangkut barang. Raka terlempar, dan kepalanya membentur kaca. Meski nyawanya selamat, lengannya patah dan wajahnya memar cukup parah. Ia dibawa ke rumah sakit dengan kondisi penuh darah. Dokter menyarankan operasi kecil untuk memperbaiki keretakan di tulangnya.
Di ruang rumah sakit yang sunyi, ia menatap langit-langit dan merasa semuanya mulai runtuh, dari bisnis, reputasi, hingga tubuhnya sendiri. Saat perawat membantunya tidur, ia sempat melihat bayangan samar berbentuk patung di pojok ruangan. Sekejap, bayangan itu lenyap. Tapi ketakutan tak pergi. Setelah keluar dari rumah sakit, ia mendapati bahwa apartemennya dibobol orang. Beberapa alat elektronik hilang, termasuk laptop dan kamera tempat ia menyimpan video-video masa lalunya. Anehnya, pencuri itu tak mengambil uang tunai di laci. Hanya alat-alat rekam dan dokumen digital yang dirusak. Seolah seseorang, atau sesuatu, tak ingin bukti itu disebarkan lebih jauh. Raka mulai dihantui paranoia. Ia melihat simbol-simbol agama muncul dalam bentuk aneh, di dinding, di layar ponsel, bahkan di cermin. Ia berpikir ini hanya efek stres, tapi semakin ia abaikan, semakin sering kemunculannya. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Tiap malam, mimpinya makin nyata, patung-patung itu mengepungnya. Ada yang membisikkan doa-doa, ada yang berteriak dengan suara yang tak berasal dari dunia ini. Di tengah kekacauan itu, sahabat lama yang dulu sering membuat konten bersamanya, Doni, mengirim pesan singkat, kita sudah kelewatan, Rak. Aku berhenti, maaf. Raka membalas dengan emosi, tapi Doni tak lagi merespons. Ia pun menyadari, satu persatu orang menjauh, bahkan mereka yang dulu mendukung kebenciannya kini memilih diam atau bertaubat. Tak tahan lagi, Raka mencari pelarian dengan mendatangi seorang paranormal. Tapi saat sang dukun mencoba membaca energi dari tubuhnya, lelaki itu mendadak muntah dan ketakutan. Kamu sudah disentuh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Tapi bukan jin biasa, ini murka dari atas, katanya terbata. Ia menolak melanjutkan ritual dan menyuruh Raka pergi. Dengan tubuh dan jiwa yang semakin rapuh, Raka akhirnya mengurung diri di rumah. Semua tirai ia tutup, dan ponsel ia matikan. Ia menulis di buku catatannya, mencoba menyusun pikiran, tapi tulisan-tulisannya kacau, setengahnya adalah coretan tak bermakna, setengah lagi doa-doa yang entah kapan ia pelajari. Di tengah keputusasaan itu, terdengar ketukan di pintu rumah. Saat dibuka, berdiri seorang tamu tak disangka, ustaz tua yang dulu pernah memperingatkannya. Dengan tatapan iba, ia berkata, aku tak datang untuk menghakimi. Aku datang karena kau butuh jalan keluar. Keesokan harinya, Raka memaksakan diri untuk keluar rumah. Ia berniat menemui beberapa kenalan lama, berharap bisa membangun kembali koneksi bisnis. Tapi di tengah perjalanan, mobil yang ia kendarai ditabrak dari samping oleh sebuah truk pengangkut barang. Raka terlempar, dan kepalanya membentur kaca. Meski nyawanya selamat, lengannya patah dan wajahnya memar cukup parah. Ia dibawa ke rumah sakit dengan kondisi penuh darah. Dokter menyarankan operasi kecil untuk memperbaiki keretakan di tulangnya. Di ruang rumah sakit yang sunyi, ia menatap langit-langit dan merasa semuanya mulai runtuh, dari bisnis, reputasi, hingga tubuhnya sendiri. Saat perawat membantunya tidur, ia sempat melihat bayangan samar berbentuk patung di pojok ruangan. Sekejap, bayangan itu lenyap, tapi ketakutan tak pergi. Setelah keluar dari rumah sakit, ia mendapati bahwa apartemennya dibobol orang. Beberapa alat elektronik hilang, termasuk laptop dan kamera tempat ia menyimpan video-video masa lalunya. Anehnya, pencuri itu tak mengambil uang tunai di laci. Hanya alat-alat rekam dan dokumen digital yang dirusak. Seolah seseorang, atau sesuatu, tak ingin bukti itu disebarkan lebih jauh. Raka mulai dihantui paranoia. Ia melihat simbol-simbol agama muncul dalam bentuk aneh, di dinding, di layar ponsel, bahkan di cermin. Ia berpikir ini hanya efek stres, tapi semakin ia abaikan, semakin sering kemunculannya. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Tiap malam, mimpinya makin nyata, patung-patung itu mengepungnya. Ada yang membisikkan doa-doa, ada yang berteriak dengan suara yang tak berasal dari dunia ini. Di tengah kekacauan itu, sahabat lama yang dulu sering membuat konten bersamanya, Doni, mengirim pesan singkat, kita sudah kelewatan, Rak. Aku berhenti, maaf. Raka membalas dengan emosi, tapi Doni tak lagi merespons. Ia pun menyadari, satu persatu orang menjauh, bahkan mereka yang dulu mendukung kebenciannya kini memilih diam atau bertaubat. Tak tahan lagi, Raka mencari pelarian dengan mendatangi seorang paranormal. Tapi saat sang dukun mencoba membaca energi dari tubuhnya, lelaki itu mendadak muntah dan ketakutan.
Kamu sudah disentuh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Tapi bukan jin biasa, ini murka dari atas, katanya terbata. Ia menolak melanjutkan ritual dan menyuruh Raka pergi. Dengan tubuh dan jiwa yang semakin rapuh, Raka akhirnya mengurung diri di rumah. Semua tirai ia tutup, dan ponsel ia matikan. Ia menulis di buku catatannya, mencoba menyusun pikiran, tapi tulisan-tulisannya kacau, setengahnya adalah coretan tak bermakna, setengah lagi doa-doa yang entah kapan ia pelajari. Di tengah keputusasaan itu, terdengar ketukan di pintu rumah. Saat dibuka, berdiri seorang tamu tak disangka, ustaz tua yang dulu pernah memperingatkannya. Dengan tatapan iba, ia berkata, "Aku tak datang untuk menghakimi. Aku datang karena kau butuh jalan keluar." Raka mempersilakan ustaz tua itu masuk ke rumahnya yang kini suram dan berantakan. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Ustaz itu duduk di kursi yang penuh tumpukan pakaian, lalu mengeluarkan tas kecil berisi air doa dan selembar kitab kecil. "Aku tahu kau belum percaya," katanya lembut, "tapi kadang, keyakinan tumbuh bukan dari kata-kata, melainkan dari penderitaan." Raka tidak menjawab, ia hanya menunduk, seolah malu akan keadaan dirinya. Dalam hatinya, ada pertarungan hebat antara kesombongan yang masih tertinggal dan rasa takut yang makin besar. Ustaz itu memulai membaca ayat-ayat pendek, membacakan perlindungan bagi rumah itu. Saat lantunan terdengar, Raka merasa dadanya sesak, dan tanpa sadar air matanya menetes. Untuk pertama kalinya, ia tak menahan tangis. Namun, keesokan paginya, saat Raka mulai merasa sedikit tenang, telepon berdering dari rumah sakit. Suaranya lirih, tapi berita yang dibawa menghantam jiwanya seperti palu godam. Asteris ibunya meninggal dunia karena serangan jantung. Asteris tak ada gejala sebelumnya, tak ada pesan terakhir. Hanya kepergian mendadak, seperti direnggut oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Raka jatuh terduduk, dunia di sekelilingnya terasa kabur. Ibu, satu-satunya orang yang tak pernah mencela jalannya, yang masih diam-diam mendoakannya dalam sepi, telah tiada. Dan ia tak sempat meminta maaf. Tak sempat memeluk. Tak sempat menunjukkan bahwa ia sesungguhnya rindu rumah, dan rindu damai. Pemakamannya sepi. Hanya segelintir tetangga dan kerabat jauh yang hadir. Raka berdiri mematung, mengenakan pakaian hitam kusam. Ia tidak menangis lagi. Air matanya habis. Hatinya kosong. Sepeninggal ibunya, Raka merasakan kesendirian yang benar-benar total. Dunia seakan menjauh darinya, dan langit pun tak lagi terasa memiliki cahaya. Malam setelah pemakaman, ia duduk di kamar ibunya. Di sana, ia menemukan satu hal yang menghancurkan sisa-sisa egonya, sebuah buku doa tua, lusuh, dan terbuka pada halaman yang penuh catatan kecil. Di salah satu catatan itu tertulis, "Asteris, ya Tuhan, ampuni anakku. Lindungi dia meski dia belum menyadari dosa-dosanya." Asteris. Raka meremas kertas itu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ia sujud. Bukan karena tahu caranya, bukan karena yakin pada ritual, tapi karena jiwanya tidak punya tempat lain untuk berpijak. Tangisnya pecah, dan di antara isaknya, ia hanya bisa mengulang satu kata, maaf. Di luar, langit malam turun hujan. Tapi bagi Raka, hujan itu terasa seperti air suci, membersihkan, meski menyakitkan. Ia mulai mengerti, bahwa kehilangan terbesar bukanlah uang atau reputasi, tapi doa yang tak akan lagi terdengar dari seorang ibu yang diam-diam menjaga. Hari-hari setelah kepergian ibunya terasa panjang dan hampa. Raka mulai menjauhi media sosial sepenuhnya. Ia mematikan semua notifikasi, menghapus aplikasi, bahkan menutup kanal video yang dulu menjadi pusat hidupnya. Tak ada lagi keinginan untuk tampil, menantang, atau mencari perhatian. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah dan pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantui, apa aku penyebab semua ini? Setiap malam, mimpi buruk kembali hadir, kini dalam bentuk yang lebih nyata. Ia melihat wajah-wajah dari berbagai agama, para biksu, pastor, pendeta, ulama, dan rohaniwan, semua menghadap ke arahnya sambil memegang simbol suci yang pernah ia hina. Mereka tidak berbicara, hanya menatapnya dengan mata yang penuh luka. Raka mencoba berlari dalam mimpinya, tapi selalu terjatuh di tempat yang sama, altar tempat ia pernah menginjak kitab suci. Di dunia nyata, rasa bersalah itu menjelma menjadi delusi. Ia melihat bayangan dirinya sendiri tertawa dalam pantulan cermin, mengulangi kata-kata ejekan yang pernah ia ucapkan.
Setiap suara azan, lonceng gereja, atau dentingan doa terasa menyakitkan, bukan karena ia membencinya, tapi karena ia tahu dulu ia pernah menghina semuanya. Ia tak berani menatap orang-orang yang berpakaian agamis, karena dalam hati, ia merasa mereka tahu. Sang ustaz tua masih sesekali datang, membawa makanan dan nasihat tanpa paksaan. Tapi Raka lebih banyak diam. Ia mendengarkan, namun jarang menjawab. Suatu malam, ustaz itu berkata pelan, bayangan dosa akan terus mengikutimu, sampai kau sendiri berdiri dan menjemput cahaya. Jangan tunggu semuanya terlambat. Kalimat itu menusuk. Raka mulai membuka kembali video-videonya, bukan untuk bernostalgia, tapi untuk melihat dengan mata baru. Ia tak tahan menontonnya sampai habis. Tatapannya sendiri dalam video itu tampak asing, penuh kebencian dan keangkuhan. Ia mematikan layar, lalu menunduk lama. Aku seperti iblis, gumamnya lirih. Hari itu ia memutuskan membersihkan ruang kerja lamanya. Ia membakar beberapa atribut yang dulu ia pakai untuk menghina simbol-simbol agama. Patung tiruan, bendera olok-olok, dan catatan skrip video ia bakar di halaman belakang rumahnya. Api menjilat langit malam dengan suara mendesis, seolah ikut mengutuk peninggalan masa lalunya. Namun, dosa bukan benda yang bisa dibakar. Malamnya, Raka kembali bermimpi. Kali ini ia berdiri di tengah lautan api, dan dari kejauhan terdengar suara ibunya memanggil, "Kembalilah, nak, pulanglah ke jalannya." Ia bangun dengan tubuh gemetar dan baju basah oleh keringat dingin. Pagi harinya, ia mengambil air wudhu seperti yang diajarkan ustaz. Ia belajar perlahan untuk salat, bukan sekadar sebagai ritual, tapi sebagai permohonan ampun yang tulus. Untuk pertama kalinya, ia merasa lega meski air matanya tak berhenti mengalir. Ia tahu jalannya masih panjang, tapi langkah pertamanya telah diambil, dan itu cukup untuk menumbuhkan harapan kecil di antara bayang-bayang dosanya. Hari-hari berikutnya Raka jalani dalam keheningan dan perenungan. Ia mulai rutin salat meskipun masih terbata dalam membaca doa. Setiap sujudnya terasa berat, karena dosa masa lalu menekan dadanya. Tapi di tengah rasa bersalah itu, ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Ia merasa sedang diawasi, bukan oleh kamera, bukan oleh publik, tapi oleh sesuatu yang lebih agung. Ustaz tua itu kini datang lebih sering, bukan untuk menghakimi, melainkan membimbing. Ia membawa buku-buku kecil, menuntun Raka mengenali kembali dasar-dasar iman. Mereka duduk berdua, kadang diam, kadang berdiskusi. Ustaz tak pernah memaksanya bicara tentang masa lalu. Ia hanya berkata, yang terpenting adalah sekarang. Tobat bukan tentang lupa, tapi tentang kembali. Raka mulai menulis, bukan konten provokatif, tapi catatan pengakuan. Ia menuliskan setiap penghinaan yang pernah ia lakukan terhadap simbol-simbol suci, dan bagaimana kini semuanya berbalik menamparkan jiwanya. Ia tidak berniat menyebarkannya, hanya ingin jujur pada dirinya sendiri. Tapi tanpa disadari, tulisan itu menjadi terapi, membuka ruang bagi cahaya masuk ke hatinya yang dulu gelap. Di suatu sore, ia menghubungi Doni, sahabat lamanya. Suaranya gemetar saat berkata, "Aku salah. Kita salah. Maafkan aku." Di ujung sana, Doni terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aku juga minta maaf, Rak. Kita terlalu sombong, tapi belum terlambat kalau kau sungguh-sungguh." Percakapan itu berakhir tanpa dendam, tapi dengan air mata di kedua sisi. Beberapa hari kemudian, Raka mengunjungi makam ibunya. Ia duduk lama di sisi pusara, membaca surat Yasin meski masih terbata. Hatinya hancur karena tak sempat membahagiakan beliau di akhir hayatnya. Tapi ia berjanji, di hadapan tanah merah itu, bahwa sisa hidupnya akan digunakan untuk membenahi kesalahan. Raka kemudian mendatangi satu persatu tempat ibadah yang dulu pernah ia hina. Bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk meminta maaf. Ia duduk bersama pemuka agama dari berbagai kepercayaan, mengakui kesalahannya tanpa alasan atau pembenaran. Beberapa memaafkan dengan senyum, beberapa hanya diam. Tapi semuanya memberinya pelajaran tentang kesucian yang pernah ia abaikan. Di salah satu rumah ibadah itu, seorang pastor tua berkata, "Tuhan memaafkan, tapi manusia butuh waktu. Teruslah berjalan, nak, jangan menoleh ke belakang terlalu lama." Kata-kata itu melekat dalam benaknya. Ia tahu, luka yang ia buat tidak sembuh dengan kata, "maaf," semata, tapi dengan waktu, usaha, dan kerendahan hati. Di malam yang sunyi, Raka kembali menengadah ke langit. Tapi kali ini bukan untuk menantang, melainkan untuk memohon.
Ia tahu hidupnya belum pulih, dosa belum terhapus seluruhnya, dan luka belum tertutup. Tapi ia kini berjalan di jalan tobat, dan itu satu-satunya jalan yang membuatnya merasa hidup kembali. Setelah berbulan-bulan menempuh jalan tobat, hidup Raka mulai terasa lebih stabil. Ia kembali menulis, kali ini bukan untuk mencaci, tapi untuk berbagi pengalaman spiritualnya. Tulisan-tulisannya ia unggah secara anonim di sebuah forum keagamaan. Ia tak butuh pengakuan, ia hanya ingin menyebarkan pelajaran yang diperoleh lewat penderitaan. Namun, ketika ia merasa langkahnya mulai ringan, datang ujian yang mengguncang fondasi niatnya. Salah satu mantan pengikut fanatiknya, Rico, muncul kembali dan mengunggah potongan video lama Raka, konten yang paling menghina, ke platform media sosial. Video itu kembali viral, membawa gelombang baru kebencian terhadap dirinya. Kali ini, bukan hanya masyarakat umum yang marah, tapi juga mereka yang mulai membuka hati untuk memaafkannya. Komentar-komentar penuh caci maki kembali membanjiri ruang maya. Nama Raka kembali jadi bahan hujatan. Sebagian orang menyebut tobatnya hanya akting, sekadar menyesuaikan citra. Kau aktor murahan, tulis seseorang. Tak ada ampun untuk penista. Raka terpukul, tapi ia tak mengelak. Ia tahu ini mungkin bagian dari harga yang harus ia bayar. Ia datang ke rumah Ustaz dalam keadaan gemetar, penuh kegundahan. Semua usahaku sia-sia, mereka tetap melihatku seperti dulu, lirihnya. Sang Ustaz menatapnya dalam, lalu menjawab, apakah kau bertobat untuk diterima manusia, atau untuk kembali kepada Tuhan? Pertanyaan itu menamparkan kesadarannya. Ia tersadar bahwa tobat bukan soal reputasi, tapi tentang ketulusan. Beberapa hari kemudian, Raka membuat keputusan besar. Ia merekam video pengakuan dan permintaan maaf terakhir. Tapi bukan dengan gaya dramatis seperti dulu. Di video itu, ia hanya duduk sederhana, mengenakan pakaian biasa, dan berkata, saya tidak meminta dimaafkan. Saya hanya ingin mengakui semua kesalahan saya. Dan saya akan terus memperbaiki diri, meski dunia tak pernah percaya saya berubah. Video itu menjadi penutup dari segala kontroversinya. Ia menghilang dari dunia maya sepenuhnya setelah itu. Ia pindah ke sebuah desa kecil, membantu di pesantren milik sahabat ustaznya. Di sana, ia hidup sederhana, mengajar anak-anak membaca, membersihkan masjid, dan merawat tanaman. Tak ada kamera, tak ada panggung. Hanya ketenangan dan kerja keras. Malam-malamnya kini dipenuhi zikir dan istighfar. Kadang masih datang mimpi buruk, tapi tak seintens dulu. Ia merasa dosa-dosa masa lalu masih membayang, tapi cahaya harapan mulai mengikis gelapnya. Ia tahu, selama napas masih ada, jalan menuju ampunan belum tertutup. Di suatu malam Jumat yang tenang, ia bermimpi ibunya datang, tersenyum, dan berkata, anakku, Allah melihat hatimu. Ketika terbangun, Raka menangis sejadi-jadinya. Ia belum tahu apakah ia sudah diampuni sepenuhnya. Tapi ia tahu satu hal, kini ia tak sendiri. Tuhan tak pernah benar-benar meninggalkannya. Waktu terus berjalan. Tahun-tahun berlalu sejak Raka meninggalkan dunia lamanya. Di desa tempat ia menetap, tak banyak yang tahu siapa dirinya dulu. Bagi warga, ia hanyalah Pak Raka, laki-laki pendiam yang rajin ke masjid, senang membantu, dan selalu menyapa dengan senyum. Tidak ada sisa-sisa kesombongan dari masa lalunya, hanya sisa luka yang pelan-pelan berubah menjadi bekas pelajaran. Anak-anak di pesantren mulai dekat dengannya. Mereka memanggilnya, Kak Raka, dan sering meminta dia mengajari menulis atau menggambar. Tanpa mereka sadari, tangan yang dulu digunakan untuk menyebar kebencian, kini menjadi alat untuk menanamkan nilai dan kasih. Raka tak pernah membicarakan masa lalunya. Ia hanya sesekali berkata, jangan pernah hina keyakinan orang, sekecil apapun. Suatu hari, seorang pemuda asing datang ke pesantren. Ia tampak gelisah, membawa ponsel yang memperlihatkan video viral. Lama Raka, pemuda itu, ternyata dulu salah satu pengikut fanatiknya yang sempat ikut menyebarkan kebencian. Tapi kini ia datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk bertanya, apa yang membuatmu berubah? Raka mengajaknya duduk di bawah pohon mangga di halaman. Dengan tenang, ia bercerita tentang kesombongan, tentang kehilangan ibunya, tentang bayangan dosa, dan tentang ujian yang hampir menghancurkan. Pemuda itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Saya juga, saya tersesat sekarang. Saya bingung harus kemana. Raka meletakkan tangan di bahunya dan berkata, mulailah dengan jujur pada dirimu sendiri. Itu awal dari segalanya.
Kisah pertobatan Raka mulai menyebar, bukan karena ia menceritakannya, tapi karena perubahan hidupnya yang nyata. Beberapa orang yang pernah ia lukai secara tak langsung mulai datang, bukan lagi membawa marah, tapi membawa kisah tobat mereka sendiri. Seolah jalan yang Raka tempuh membuka pintu untuk mereka yang juga ingin kembali, tapi tak tahu caranya. Suatu malam, Raka memimpin doa kecil di masjid desa. Suaranya tenang, bacaannya tak sempurna, tapi ikhlas terasa di setiap lafaz. Setelah selesai, seorang kakek memeluknya sambil berkata, "Kalau semua orang yang dulu berbuat salah bisa kembali sepertimu, mungkin dunia ini akan lebih damai." Raka hanya tersenyum, menunduk dalam. Ia tak merasa pantas dipuji. Ia tahu betapa gelap masa lalunya. Tapi ia juga tahu, bahwa Tuhan tak menilai titik awal, melainkan ke arah mana seseorang terus melangkah. Kini, cahaya di ujung jalan yang dulu tampak jauh dan redup, perlahan menjadi terang. Dan Raka tahu, meski perjalanan ini belum selesai, ia sudah berada di jalan yang benar, jalan yang tak lagi menyesatkan, melainkan menyelamatkan. Pagi itu langit cerah, angin berembus lembut menyentuh daun-daun pepohonan di desa tempat Raka tinggal. Ia bangun lebih awal dari biasanya, berwudu, lalu berjalan menuju masjid kecil di ujung jalan. Wajahnya tenang, langkahnya ringan, seolah tidak lagi dibebani bayangan masa lalu. Hari itu, entah kenapa, ia merasa damai luar biasa. Usai salat subuh, ia duduk lebih lama di sajadahnya. Tangannya terangkat, bibirnya bergetar mengucap doa dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ia tak lagi meminta dunia, tak lagi menuntut pengampunan instan. Ia hanya berkata lirih, "Ya Allah, jika hidupku masih membawa manfaat, panjangkanlah. Jika tidak, maka ambillah aku dalam husnul khatimah." Air matanya jatuh membasahi sajadah, namun bukan tangis duka, melainkan syukur. Di hari yang sama, saat sedang mengajar anak-anak membaca Al-Quran, Raka tiba-tiba terdiam. Tangannya gemetar, ia tersenyum pelan, lalu bersandar di dinding surau. Anak-anak berlari memanggil Ustaz, tapi ketika Ustaz datang, Raka sudah tak lagi bernapas. Wajahnya bersinar tenang, bibirnya masih terbuka dalam lafaz zikir terakhir. Kabar kematian Raka menyebar cepat. Warga desa menangis, anak-anak kehilangan guru yang penuh kasih. Tak lama, orang-orang yang dulu mengenalnya, bahkan yang sempat membencinya, datang ke pemakamannya. Beberapa dari mereka pernah jadi korban ucapannya. Tapi mereka kini datang bukan membawa dendam, melainkan doa. "Dia pernah tersesat jauh," ujar sang ustaz saat memimpin pemakaman, "tapi ia kembali dengan kesungguhan. Dan Tuhan tidak pernah menolak hambanya yang benar-benar ingin kembali." Tanah merah diturunkan perlahan menutupi jasad Raka. Langit mendung, tapi tak satu pun orang merasa gelap. Karena dalam kematiannya, Raka justru menyinari jalan banyak orang. Setelah kepergiannya, naskah-naskah tobat yang pernah ia tulis diterbitkan oleh pesantren tempat ia tinggal. Buku itu berjudul Langkah Terakhir Menuju Cahaya, dan menjadi bacaan utama bagi banyak pemuda yang tengah bergelut dengan egonya. Banyak yang terselamatkan, banyak yang memutuskan kembali ke jalan kebenaran karena kisah Raka. Itulah balasan ilahi yang sesungguhnya. Bukan harta, bukan popularitas, bukan kemewahan, melainkan husnul khatimah dan amal jariah yang terus mengalir bahkan setelah napas terhenti. Raka, si penghujat simbol suci, kini dikenang bukan karena dosanya, tapi karena keberaniannya untuk bertobat dan berjuang hingga akhir. Dan di langit yang tinggi, barangkali Tuhan tersenyum, melihat seorang hamba yang pernah jauh, kembali pulang, lalu dimuliakan karena kesungguhannya.